Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar agama Hindu sebagai bahan ujian akhir semester pendidikan agama atas nama saya Ida Ayu Putrita Fernitasari. Om Swastiastu. Agama Hindu adalah salah satu agama atau aliran kepercayaan yang hingga kini masih dikenal oleh masyarakat di dunia. Agama ini dalam perjalanannya memiliki kisah, sistem peraturan, dan kemasyarakatan yang unik bila dibandingkan dengan agama lainnya. Agama ini juga dikenal mengandung sinkretisme yang dibentuk dari perpaduan antara berbagai jenis kepercayaan dan budaya di anak benua India. Bila dipikirkan, dari seluruh agama yang masih hidup, mungkin agama Hindu yang paling tua setelah kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Bagi kalangan umat beragama lain, agama Hindu khususnya di Indonesia akan dilihat berbeda-beda. Bahkan Hindu di satu daerah coraknya juga bisa tampak berbeda. Terlebih, perbedaan itu ternyata tidak hanya di permukaan kulit, seperti upacara, busana, dan bentuk artifisial lainnya. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran atau Arya. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa. Prinsip dan kaidah agama Hindu. Kaidah agama adalah kepercayaan manusia akan tingkah lakunya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat yang bersumber dari Tuhan. Manakala perbuatan yang dilakukan tersebut menyimpang dari sebuah ajaran-ajaran agama, maka manusia tersebut akan menanggung dosanya di akhirat kelak. Ahmad Ali membedakan menjadi dua, yakni kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kaidah agama yang umumnya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Agama Hindu yang mengandung ajaran Dharma juga dinyatakan berfungsi sebagai sarana yang akan menolong atau menyeberangkan manusia mengarungi bahtera kehidupan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu Jagatita dan Moksa. Hakikat menjadi seorang Hindu. Berdasarkan kitab suci Saras Samusaya adalah manusia terlahir dengan memiliki tujuan hidup. Manusia dilahirkan memiliki perbedaan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Perbedaan yang dimaksud beragam, di antaranya berupa perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan warna atau catur warna, perbedaan status sosial, perbedaan kemakmuran, dan sebagainya. Hakikat manusia hidup adalah untuk menolong dirinya dari kesengsaraan atau penderitaan melalui jalan Dharma. Kelahiran menjadi manusia hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Dharma. Selanjutnya dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama Hindu di kehidupan sehari-hari. Konsep kemanusiaan dalam kitab suci agama Hindu. Dalam Hindu sangat menghormati antar manusia, tumbuhan maupun lingkungan. Juga yang paling dihormati dalam Hindu yaitu orang suci. Orang suci dalam pandangan Hindu adalah sangat terhormat, karena melalui orang suci ajaran agama dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, tuntutan dan bimbingan kerohanian banyak diajarkan oleh orang suci. Gelar orang suci dalam Hindu. 1. Pedanda adalah gelar orang suci dari Brahmana Wangsa. Beliau berhasil memimpin dalam bidang upacara keagamaan. 2. Dangyang adalah Brahman Wangsa yang berjasa dalam menumbuh kembangkan agama sekaligus menjadi guru besar di bidang keagamaan. 3. Resi atau Bagawan adalah gelar orang suci dari Wangsa Ksatria. Beliau dipandang suci dan terhormat dalam masyarakat. 4. Empu adalah gelar orang suci dari Wangsa Pasakande. Beliau juga sangat dihormati dalam masyarakat. 5. Senggu adalah orang suci yang ahli dalam tugas untuk memimpin upacara butayatnya. 6. Dukuh adalah orang suci yang berkedudukan. Beliau dipandang dan dihormati di masyarakat.
Konsep dasar sumber hukum dalam agama Hindu. Kitab suci Weda adalah landasan hukum dalam arti ideal. Hukum Hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian pada bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi undang-undang dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim untuk menafsirkannya. Menurut catatan sejarah perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Zaman Karta Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. 2. Zaman Treta Yuda berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Gautama. 3. Zaman Dwapara Yuda berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikita. 4. Zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Kesimpulan, dengan pengamalan agama yang mantap akan meningkatkan kualitas iman atau srada dan amal atau bakti serta wawasan kebangsaan. Sebab agama yang mengajarkan kepada umat untuk menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, serta mensukseskan pembangunan yang digariskan negara atau pemerintah. Ada berbagai konsep yang ditawarkan dalam upaya merawat kerukunan dalam pandangan Hindu, seperti konsep persaudaraan semesta atau Loka Samgara, Vasudhaiva Kutumbakam, Tatwamasi, serta Trihitakarana. Kesimpulannya, apapun agama yang dianut memiliki konsep dasar yang sama untuk kebaikan dan mengajarkan konsep dasar saling menghormati antar umat beragama. Matur suksema, Om Santi 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 Om.